Oke, halo semua dan selamat datang kembali. Hari ini kita akan menyelami salah satu babak paling brutal dan kontroversial dalam sejarah Revolusi Nasional Indonesia, yaitu kampanye militer Belanda di Sulawesi Selatan. Ini adalah kisah tentang bagaimana perlawanan untuk kemerdekaan ditumpas dengan sebuah metode yang jejaknya, masih jadi perdebatan panas hingga kini. 40.000. Coba deh, lihat angka ini. Ini bukan sekedar angka biasa loh. Angka ini terpahat di sebuah monumen besar di Makassar. Namanya Monumen Korban 40.000 Jiwa. Monumen ini didedikasikan untuk mereka yang gugur dalam kampanye militer yang akan kita bahas ini. Tapi angka ini jugalah yang jadi pusat kontroversi besarnya. Nah, ini dia pertanyaan utamanya kan? Apa sih yang sebetulnya terjadi dalam periode singkat antara Desember 1946 sampai Februari 1947? Kok bisa sampai meninggalkan warisan yang begitu pahit dan angka korban yang begitu diperdebatkan? Yuk kita coba telusuri fakta-faktanya bareng-bareng. Oke, biar kita semua paham, kita perlu mundur sedikit ke belakang, ke akhir tahun 1946. Bayangin ya, Perang Dunia II baru aja selesai, Indonesia udah proklamasi kemerdekaan, tapi Belanda masih ngotot mau berkuasa lagi. Nah, di Sulawesi Selatan, posisi mereka itu udah benar-benar di ujung tanduk. Jadi, pada Desember 1946 itu kekuasaan Belanda di Sulawesi Selatan praktis cuma sebatas kota Makassar dan sekitarnya. Di luar itu, perlawanan para pejuang kemerdekaan makin kuat, bahkan dapat pasukan dan pelatihan dari Jawa. Ratusan pejabat pro-Belanda jadi sasaran. Pasukan lokal Belanda, KNIL, udah benar-benar kewalahan. Situasi genting inilah yang memaksa mereka buat mengambil langkah yang super drastis. Karena udah diambang kekalahan, Komando Tinggi Belanda di Batavia akhirnya manggil sang spesialis. Namanya Kapten Raymond Westerling. Dia datang nggak sendirian, tapi bareng pasukan elitenya Depot Special Truppen atau disingkat DST. Dan mereka ini datang membawa sebuah metode baru yang terkenal sangat kejam. Nah, inilah inti dari taktik mereka, yang kemudian dikenal sebagai metode Westerling. Kuncinya ada di satu istilah ini, Standrecht. Gampangnya, ini tuh pengadilan dan eksekusi di tempat. Nggak pakai lama, nggak ada investigasi, nggak ada pembelaan. Siapapun yang dicurigai sebagai pejuang atau pendukung kemerdekaan, langsung dieksekusi di depan umum. Titik. Kalian lihat kan langkah-langkahnya? Ini bukan kekerasan yang acak. Sama sekali bukan. Ini tuh sebuah sistem yang dirancang dengan sangat rapi untuk menyebarkan teror psikologis. Bayangin, mereka datang pas fajar, semua orang dikumpulin, terus orang-orang yang namanya ada di daftar, langsung ditembak di depan mata keluarga dan tetangga mereka sendiri. Tujuannya jelas, untuk mematahkan semangat perlawanan sampai ke akarnya. Jadi metode kejam ini nggak cuma dipakai sekali dua kali. Dari Desember 1946 sampai Februari 1947, Westerling dan pasukannya menerapkan metode ini dalam sebuah operasi militer besar yang terstruktur dalam 3 tahap. Mereka benar-benar menyapu seluruh wilayah Sulawesi Selatan. Tahap pertama dimulai pada 11 Desember. Fokusnya adalah membersihkan area di sekitar Makassar. Polanya selalu sama, kepung desa di malam hari, kumpulkan paksa warganya, lalu eksekusi publik. Di Batua, 35 orang dieksekusi, di Tanjung Bunga, 61 orang. Pola kekerasan yang cepat dan mematikan ini langsung jadi standar operasi mereka. Begitu area sekitar Makassar dianggap aman, operasinya bergerak makin jauh ke selatan, ke daerah Polong Bangkeng. Nah, di sini, skalanya jadi makin besar. Pasukan DST sekarang dibantu sama unit tentara KNIL reguler. Hasilnya, jumlah korban tewas langsung meroket. Catatan menyebutkan ada 330 orang yang tewas di wilayah ini. Dan inilah puncaknya. Tahap ketiga adalah yang paling luas jangkauannya dan paling banyak memakan korban jiwa. Operasinya menyebar ke Goa, Mandar, Parepare, dan banyak wilayah lainnya. Fase inilah yang menjadi puncak dari kampanye brutal ini, yang salah satu kejadian paling kelamnya adalah peristiwa Galung Lombok pada 2 Februari 1947 yang dianggap sebagai salah satu pembantaian tunggal terbesar selama operasi. Kalau dari kacamata militer Belanda, operasi ini dianggap sukses besar. Perlawanan di Sulawesi Selatan berhasil mereka padamkan. Tapi di balik kesuksesan itu, ada sebuah warisan kontroversi yang begitu dalam dan masih bergema sampai hari ini. Pertanyaannya simpel tapi sangat sulit dijawab. Sebenarnya, berapa banyak sih korban jiwanya? Nah, tabel ini nunjukin dengan jelas kenapa masalah ini jadi rumit banget. Lihat deh angkanya, beda-beda jauh. Westerling sendiri ngakunya cuma 600 orang. Sejarawan Belanda, Willem Eisrif, memperkirakan sekitar 1.500 orang tewas langsung di tangan DST. Pemerintah Belanda sendiri pada tahun 1969 menyebut angka sekitar 3.000. Dan tentu saja ada angka 40.000 dari pihak Indonesia yang diabadikan di monumen itu.
Perbedaannya jomplang banget kan? Ini nunjukin betapa susahnya mencari satu kebenaran utuh dari sejarah yang penuh luka ini. Yang menarik, Westerling dalam memoarnya itu mati-matian membela diri. Dia menggambarkan dirinya itu kayak seorang polisi yang lagi memberantas terorisme, bukan penjahat perang. Dia bilang dia cuma targetin teroris dan nggak ada yang mati sia-sia. Tapi, pembelaan ini berbanding terbalik 180 derajat dengan kesaksian di lapangan, yang menggambarkan eksekusi sewenang-wenang, dan bahkan ada yang bilang Westerling sendiri ikut menarik pelatuk. Oke, jadi kekerasannya berhenti. Terus gimana? Apa yang terjadi setelahnya? Nah, mari kita lihat dampak jangka panjang dari peristiwa ini, karena ini bagian yang nggak kalah pentingnya. Coba deh, perhatikan timeline ini. Ceritanya luar biasa. Kampanyenya sendiri selesai dengan cepat di Februari 1947. Cuma setahun kemudian, Westerling diberhentikan dengan hormat. Diberhentikan dengan hormat loh ya. Lalu poin paling krusialnya, di tahun 1949, ada sebuah perjanjian yang memberikan dia amnesti. Artinya, dia kebal hukum, nggak bisa dituntut atas kejahatan perang. Dan dari situ, butuh waktu 65 tahun. 65 tahun teman-teman, sebelum pemerintah Belanda akhirnya secara resmi mengakui apa yang terjadi. Akhirnya pada tahun 2013, momen bersejarah itu datang. Duta Besar Belanda untuk Indonesia saat itu, Thier de Zwaan, secara resmi meminta maaf atas apa yang mereka sebut sebagai ekses atau tindakan yang berlebihan. Pemerintah Belanda juga memberikan kompensasi kepada sejumlah kecil janda yang suaminya menjadi korban dan saat itu masih hidup. Dan ini yang menjadi renungan kita bersama di akhir. Oke, peristiwanya akhirnya diakui, permintaan maaf sudah disampaikan. Tapi, orang yang merancang dan memimpin semua ini tidak pernah diadili. Dia pensiun dengan hormat dan dilindungi oleh amnesti. Ini meninggalkan sebuah warisan yang sangat kompleks tentang sejarah, ingatan, dan sebuah pertanyaan abadi tentang di mana sebenarnya batas antara tindakan perang dan kejahatan perang. Sebuah pertanyaan yang, jujur saja, masih sangat relevan hingga hari ini.